Laut bercerita halaman 21. Aku memesan nasi dan lauk yang sama, kuah dan sambal yang terkadang urap gratisan karena Bu Retno yang baik hati. Lantas duduk di sampingnya. Kangen tengkleng ya, katanya melihat aku meminta kuah gulai yang begitu banyak hingga menyiram seluruh nasi. Aku tersenyum. Tengkleng buatan ibu tak ada tandingannya. Sejak kecil Asmara dan aku ikut membantu memasak, kataku. Nama adikmu Asmara, bagus sekali. Aku mengangguk. Kinan tampaknya paham aku tak terlalu agresif dalam menceritakan diri sendiri. Sembari terus makan, Masya Allah dia minta tambah nasi. Kinan terus menanyakan tentang Asmara Jati yang kukatakan adalah adik yang tingkah lakunya seperti kakak karena dia lebih rewel dan lebih suka mengatur. Tak kusampaikan bahwa tingkah Kinan mengingatkan aku pada Asmara. Tentang ibu yang pernah mengatakan karakter kami seperti langit dan bumi meski berasal dari rahim yang sama. Asmara jelas anak kota dan anak sekolahan yang tertib, sementara aku anak sembarangan yang entah kenapa selalu memperoleh angka tertinggi di kelas sejak sekolah dasar. Sejak kecil Asmara sering mengatakan ingin menjadi dokter atau pengacara. Profesi yang keren sekaligus membantu orang, sedangkan aku tak tahu ingin menjadi apa. Dengan nyaman aku menjawab pertanyaan tentang kerja bapakku sebagai wartawan harian Solo. Beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan, kataku. Kami melahap semuanya, dari koran hingga buku-buku, dari komik wayang hingga buku-buku klasik karya semua penulis Eropa dan Amerika Latin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kuceritakan juga tentang keputusan keluarga kami untuk pindah ke Jakarta karena pekerjaan bapak yang menyebabkan lebih banyak akses pada buku-buku bacaan yang tak tersedia di Solo atau Jogja. Tapi ongkos pindah kota itu adalah aku kehilangan kawan-kawan. Aku juga mengakui kesenanganku bergumul dengan kata-kata, menulis cerita, mengulik bahasa asing, dan akrab dengan karya sastra dimulai karena bapak. Untuk pertama kali aku menyanyikan pembacaan puisi Rendra di Taman Ismail Marzuki dan juga pertunjukan drama teater Koma. Mata Kinan terlihat bersinar-sinar mendengar ceritaku dan mengomentari bahwa ternyata aku bisa juga berbicara agak panjang. Dia bertanya tentang ibuku, apakah beliau bekerja kantoran atau mengurus rumah tangga. Aku menjawab bahwa ibuku sama seperti banyak ibu di Solo, melakukan keduanya, mengurus kami sekaligus bekerja menerima pesanan catering. Ibuku mengaku dia menerima pekerjaan catering hanya karena kami serumah memang gemar makan enak. Tapi setelah dewasa aku paham. Ibu ingin memiliki tabungan untuk ongkos sekolah kami. Gaji bapak sebagai wartawan terlalu minim. Aku mencoba menutup semua tanya jawab ini karena saat itu menyadari aku terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri pada orang yang baru kenal. Kinan terlihat memahami keenggananku. Dengan luas dia bercerita bagaimana dia gemar makan di warung itu bukan hanya karena murah, tapi juga karena menurut dia sambal bawang dan sambal hijaunya adalah sambal terenak di dunia. Sambal terenak di seluruh dunia. Sambal buatan warung ini memang enak sekali. Tetapi sambal buatan ibuku tetap yang terlezat. Tak kusadari aku mulai lagi bercerita bagaimana ibu suka memetik beberapa cabai rawit dari kebun dan mencampurkannya dengan cabai besar, bawang putih, bawang merah, sedikit terasi Cirebon yang dibakar, dan 3 tetes minyak jelantah. Sambal Bu Retno juga asik, tapi belum segila sambal buatan ibu. Kinan tampak menelan ludahnya ketika ku ceritakan proses pembuatan sambal ibu. Kelihatannya kami akan berkawan baik. Tanpa kusadari pula, kuceritakan bahwa Asmara dan aku jadi pandai membuat sambal bawang dan beberapa masakan lainnya hanya karena kami senang makan bersama setiap hari Minggu. Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak aku kuliah di Jogja. Kinan lantas bertanya satu pertanyaan yang menurutku paling penting dari seluruh pertemuan pertama ini. Sebuah pertanyaan yang kelak kusadari menjadi titik perputaran hidupku, yaitu mengapa aku memilih kuliah di Jogja dan bukan di UNS.
Semula aku mencoba bergurau dengan mengatakan yang jelas aku memilih Jogja bukan karena kulinernya, karena makanan Solo atau Cirebon atau Jawa Barat jauh lebih cocok dengan lidahku yang tak terlalu suka masakan yang manis. Namun saat itu Kinan bertanya dengan mata yang berkilat menghujamku. Aku memutuskan menjawab dengan jujur bahwa aku ingin bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia yang memilih berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar. Kinan tertawa keras. Sebagian pengunjung warung memperhatikan kami. Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar, omong besar, dan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini, katanya sambil menyelesaikan suapan terakhir dan mengeluh bahwa dia masih lapar. Sungguh menakjubkan, bagaimana tubuh sekecil ini bisa menampung makanan sebanyak ini. Aku masih menikmati urap dan sambal Bu Retno ketika Kinan melempar pertanyaan serius berikutnya. Apa yang ingin kulakukan di masa depan yang akan datang? Apa yang ingin kulakukan di masa yang akan datang? Aku tertegun karena saat itu otakku hanya penuh dengan tugas esai bentuk realisme dalam karya-karya Inggris abad ke-19 dan ada beberapa tugas linguistik yang sangat membosankan. Melihat aku terdiam, Kinan menyerbuku. Melihat aku diam, Kinan menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya? Atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? Aku mendengar pertanyaan sebesar itu. Aku menganga mendengar pertanyaan sebesar itu. Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris, kataku agak gugup, yang diam-diam membaca buku Pramoedya bukan hanya karena estetika sastra, tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu. Kinan memotong kalimatku. Mungkin karena aku ingin belajar menulis seperti beliau, seperti para penulis lainnya yang begitu fasih berekspresi, jawabku perlahan. Laut, aku yakin suatu hari kau akan menjadi penulis besar. Kinan menatapku. Aku merasakan bagaimana jantungku seolah menggelepar. Beberapa tulisanmu kubaca dan untuk mahasiswa sepertimu, kamu menggali dengan dalam. Bahasamu tidak klise. Aku sangat yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan gemawan atau bulan sabit yang ditemani ranting di sebuah malam, kata Kinan. Dia menatapku sebagai seorang mahasiswa hijau. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang diluncurkan oleh Orde Baru. Baru pertama kali aku bertanya dengan kalimat sepanjang itu. Kinan tersenyum dan menyuruh aku segera menyelesaikan makan siangku. Kau tahu apa yang terjadi setelah aku masih mahasiswa? Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau? Aku menggeleng, dan aku yakin Kinan tak membutuhkan jawaban. Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga Gedung Ombo yang bertahan di lokasi. Aku terdiam, kini benar-benar berhenti mengunyah. Kinan bercerita bagaimana warga Gedung Ombo yang dijanjikan ganti rugi 3.000 rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi. Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi. Lalu apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Laut. Warung Bu Retno sudah agak sepi, hanya kami berdua dan seorang mahasiswa yang baru saja masuk dan duduk di pojok. Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan. Sekitar tujuh orang satu persatu diinterogasi dan ditempeleng dan disiram air ditelanjangi. Aku tercekat. Kau juga? Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tak sempat ditelanjangi, tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami, menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang menghasut penduduk untuk melawan.
Demikian bahasa aparat, kata Kinan. Aku tak bisa berkata apa-apa sampai teringat sesuatu. Aku teringat sebuah esai foto majalah Tera. Kinan diam menatapku. Foto pertama dalam serial itu adalah sebuah tangan yang menunjuk ke suatu arah. Foto kedua penduduk Kedung Ombo. Foto-foto itu hingga kini menggangguku. Kinan tersenyum. Ya, aku ingat bahkan wartawan yang kesana pun sering dibuntuti intel. Tiba-tiba saja mata Kinan menangkap seorang di pojok warung. Tama, ayo gabung. Mahasiswa tadi yang di pojok tengah asyik dengan nasi campur Bu Retno. Mengangkat wajahnya yang penuh jejak kumis dan jenggot belum dicukur. Dia mengucap hai dengan mulut penuh dan mengangkat tangannya. Itu Naratama, seangkatanku di FISIP. Jarang kuliah, lebih banyak warawiri di gang rode bersama yang lain. Kinan menjelaskan, aku mengganggu kepada Tama dari jauh dan dia membalas dengan senyum. Kinan menepuk bahuku. Ayo selesaikan makan siangmu, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Pada seseorang bertubuh kurus dan tinggi, berkulit bersih, berkacamata dengan bingkai hitam dan rambut ikal. Arifin Bramtio sama sekali tak terlihat sebagai seorang pimpinan atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutu buku yang lebih nyaman melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku kapital yang luar biasa sulit itu daripada seorang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. Bahmin, katanya menjawab pertanyaanku tentang jejak titik pencerahannya. Sore itu kami mengunjung tempat kos Bram di Kaliurang yang begitu sempit. Hanya terdiri atas sebuah kamar tidur dengan 2 buah jendela kecil. Sebuah poster Che Guevara, siluet dengan topi yang dikenakannya berlatar belakang warna merah, yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Sebuah rak dari beberapa papan yang ditompang dengan batu bata yang dipenuhi buku-buku, puluhan sisa poster dan spanduk aksi melawan pergusuran Kedung Ombo. Bram menceritakan masa kecilnya di Cilacap. Mbah Min, salah satu ibu di desanya yang menetap di belakang rumah kakek Bram, ditemukan tewas gantung diri karena terlibat utang lintah darat. Untuk anak berusia 5 tahun, adegan seorang ibu tua yang tergantung dengan tali terus melukai benak dan hati, kata Bram. Dia menceritakan bahwa Mbah Min adalah ibu yang sesekali menggendongnya jika orang tua atau kakeknya sedang pergi. Jenazah yang tergantung itu diturunkan dan digotong beramai-ramai ke atas dipan di antara suara isak tangis. Perlahan Bram hanya tahu Mbah Min, tetangganya yang begitu menyayangi dan mengasuhnya itu, memiliki utang dan begitu saja tewas. Aku meradang, kata Bram dengan murung. Aku marah pada semua orang yang termasuk pada kakekku. Belakangan aku paham konsep peminjaman dan lintah darat. Bagaimana seorang bisa terjerat karena bunga yang besar dan barang-barang berharga milik mereka dari motor hingga rumah bisa hilang diserobot para lintah darat. Diam-diam Mbah Min akhirnya memutuskan hidupnya dengan seutas tali. Ini luka besar bagi Bram kecil yang berusia 5 tahun. Bram mengaku terus-menerus dihantui pertanyaan, mengapa Mbah Min memilih untuk mati daripada menghadapi utang yang bertumpuk? Semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan, perlahan aku menyimpulkan bahwa ada 2 hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia. Kemiskinan dan kematian. Kemiskinan dan kematian. Sejak saat itu, Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. Aku merasa harus banyak belajar apa yang diinginkan petani di desa. Katanya sambil terus menceritakan bagaimana sulitnya meyakinkan orang tuanya agar mengizinkan dia menempuh pendidikan menengah di Cilacap. Selain mereka tak ingin berpisah dengan Bram, ayahnya curiga Bram hanya ingin bebas dan membandel, ingin keluar dari peta hidup yang sudah dirancang orang tuanya. Dia ingin Bram dan adiknya hidup tertata rapi, steril dari kuman. Demikian Bram membahasakan pemikiran orang tuanya di masa lalu. Tetapi Bram yang memang ahli merangkai kata dan pandai membuat hati mekar itu berhasil meruntuhkan keraguan ayahnya. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji dan dia memang menunaikan janjinya mengaji pada sore hari meski sesekali bolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya.
Ketika Bram meminta izin orang tuanya untuk meneruskan SMA di Yogyakarta, ayahnya mulai curiga, apalagi melihat kamar Bram di desa yang hanya terdiri dari kasur dan ratusan buku-buku yang sudah melampaui bacaan anak-anak SMP di bawah bendera revolusi, pondok Paman Tom, Oliver, dan kisah dua kota yang dinamakan Bram sebagai periode kerajingan revolusi. Ayahnya tahu Yogyakarta seperti magnet bagi bocah lanangnya yang terlihat semakin bengal. Sekali lagi, ayah minta aku berjanji tetap rajin mengaji, dan itu kupatuhi. Tentu saja saya juga menyelenggarakan diskusi bersama teman-teman SMA dan di luar SMA, kata Bram menyeringai. Kekhawatiran ayah Bram memang beralasan. Setelah peristiwa penangkapan aktivis di Jogja karena dituduh mengadakan diskusi karya Pramoedya Anantatur, Bram dan kawan-kawannya dijemput dan diinterogasi polisi. Untung aku sudah siap sebelumnya, kata Bram. Dia menyiapkan buku-buku pemikiran Karl Marx, Tan Malaka, dan Pramoedya Anantatur di sebuah tempat persembunyian yang sulit di balik lemari dapur. Sedangkan buku-buku yang lebih umum seperti pengantar politik atau ekonomi buku klasik Samuelson sengaja diletakkan di atas rak bersama beberapa novel karya sastrawan Eropa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belakangan Bram tahu ada salah satu kawannya, anggota OSIS bernama Luisa Anatari, mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan Intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor yang belakangan dia diketahui adalah sebuah kantor Badan Koordinasi Intelijen. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca dan aku menjawab bahwa sebagian buku besar itu milik perpustakaan, kata Bram tersenyum. Mereka mendesak Bram apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam karena memiliki dan mendiskusi buku karya Pramoedya. Bram mengaku tak kenal. Akhirnya setelah beberapa jam mereka dilepaskan dan dinasihati agar setelah dewasa, mbok energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah seperti saya Golkar gitu loh, Dek. Aku tertawa terkekeh-kekeh mendengar cerita itu. Bram juga ikut terpingkal. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar saran itu. Apakah kau sakit hati pada anak OSIS itu? Si Luisa yang mengkhianatikan dia, tanyaku berhati-hati. Pengkhianatan ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita laut. Kita tak pernah tahu dorongan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau sekedar rasa takut dan tekanan penguasa. Kata Bram mengangkat bahu. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Dia menghampiri rak bukunya dan mengambil sebuah buku tebal Mahabharata yang diceritakan kembali oleh P. Lal dalam bentuk novel. Aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini, dan karena itu aku tak perlu terkejut lagi, kata Bram memberikannya padaku. Aku membukanya perlahan dan lukisan komik R.A. Kekasih berkelebat begitu saja. Tiba-tiba saja aku teringat Asmara yang pasti masih menyimpan serangkaian komik wayang Mahabharata dan Bratayuda yang memperkenalkanku pada kisah panjang keluarga besar Bharata tentang cinta dan pertarungan merebut tahta serta kehormatan. Juga pada filsafat kehidupan, kematian, peperangan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Bagi Pandawa, tokoh Aswatama adalah seorang pengkhianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tertidur di sebuah malam yang pekat. Tapi bagi Aswatama, tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dia anggap sebagai pembalasan terhadap taktik Pandawa dalam peperangan yang berhasil membunuh ayahnya, Durna, kata Bram. Jadi pengkhianat adalah sebuah kata yang relatif, tanyaku. Bisa repot kalau kita menggunakan relativitas sebagai justifikasi. Seperti yang juga kata pahlawan, kata Bram. Banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa Orde Baru ini, yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apa betul mereka memang berjasa dan berkontribusi. Tetapi kau benar, dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengkhianat harus jelas.
Suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena kekuasaan rezim. Aku terdiam. Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga. Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu, kata Bram lagi. Barulah aku menyadari bahwa Bram sebetulnya bukan hanya kutu buku seperti yang dikesankan penampilannya yang santun. Berkacamata, berambut ikal yang tersisir rapi, dan kemeja yang dimasukkan ke dalam. Penampilannya nyaris seperti anak priai.